Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang vektor di R kuadrat. Itu yang saya akan jelaskan di sini adalah tentang definisinya dulu, notasinya, komponen-komponen vektornya, panjang vektor, vektor-vektor khusus, dan juga operasi pada vektor. Untuk definisi vektor, vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai nilai atau besar dan arah. Secara grafik, suatu vektor dapat digambarkan sebagai suatu segmen garis terarah atau tanda panah. Panjang garis disebut panjang vektor atau besar vektor, sedangkan arah panahnya disebut arah vektor. Nah, notasi vektor dari gambar di samping, dari gambar ini, titik A ini merupakan pangkal anak panah atau titik tangkapnya, sedangkan titik B ini adalah ujung anak panah atau ujung vektornya. Suatu vektor juga dapat dituliskan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan lambang huruf kecil yang dicetak tebal, A, B, dan C atau apapun, atau V seperti ini. Lalu menggunakan huruf kecil yang dibubuhi tanda panah di atasnya. Jadi kalau tidak dicetak tebal, mungkin kalau kita tulis tangan biasa untuk di buku atau apa, kita harus menggunakan tanda panah di atasnya. Gitu. Karena kita kan nulis pakai tangan biasa, tidak bisa bercetak tebal ya. Lalu yang ketiga, menggunakan huruf kecil yang diberi topi. Boleh seperti ini lambang atasnya. Boleh pakai tanda panah atau pakai ini. Atau seperti yang di samping nih. AB garis. Jadi dari A ke B. Gitu. Nah, komponen-komponen di vektor itu yang seperti yang tadi gambar tadi. Yang gambar di sini. Komponen vektor V yang tadi V itu yaitu V1 ada titiknya, misalkan titik A-nya itu ada X2 kurang X1. Dan juga nanti Y2 kurang Y1. Itu jadi dari A ke B-nya ini adalah hasil dari pengurangan ini. Nanti kita ke contoh soal juga akan lebih paham kok. Oke, contoh soal, jika A di titik 3,5 dan B di 7,-1, tentukan vektor AB. Jadi tinggal dikurangkan. Kalau AB berarti B dikurang A, 7 dikurang 3, min 1 dikurang 5. Jadi dibalik, A ke B, mencarinya adalah B dikurang A. Jadi untuk mencari A, B itu adalah vektor B dikurang vektor A atau titik B dikurang A. Maka akan diperoleh titik vektor AB-nya adalah 4,-6. Yang nomor 2, jika vektor V itu 45 mempunyai titik awal 3,1, tentukanlah titik ujungnya. Gitu. Jadi kalau misalkan hasilnya nih, kalau tadi kan seperti nomor 1 ditanya AB lah. 45 awalnya 31 berarti titik ujungnya berapa? Yang titik keduanya, maka X2 dikurang 3 hasilnya 4 dan Y2 kurang 1 hasilnya 5. Atau X2 dan Y2-nya adalah 4 tambah 3 dan 5 tambah 1. Maka didapat titik ujungnya adalah 7,6. Panjang atau besar vektor AB dinotasikan dengan tanda mutlak seperti ini ya. Nih tanda mutlak. Dan panjang vektor V dinotasikan dengan tanda mutlaknya. Itu ada tanda mutlak dikurungin dengan tanda mutlak. Jika vektor V, V1, V2 atau V-nya dalam bentuk kolom boleh atau baris boleh, bebas, maka panjangnya adalah V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat lalu diakarkan. Ini cara menentukan panjang suatu vektor adalah dikuadratkan dulu baru diakarkan. Oke, contoh soal. Diketahui vektor V-nya 5,-12. Tentukanlah panjang vektor V. Berarti tinggal dikuadratkan masing-masing. 5 kuadrat berapa, min 12 kuadrat berapa, lalu dijumlahkan dan diakarkan. Maka didapat panjang vektor V-nya adalah 13. Yang nomor 2, panjang vektor AB sama dengan 17. Dengan titik A-nya 2,3 dan titik B-nya min 6,4. Tentukan min 6,P. Tentukan nilai P yang memenuhi. Berarti panjang vektor AB kan 17. Maka AB itu B kurang A, berarti min 6 kurang 2 dikuadratkan, P dikurang 3 dikuadratkan. Tuh. Ada akar ya, berarti biar sama ruas kiri dan kanan kita kuadratkan. Berarti akar ketemu kuadrat, akarnya hilang. Di sini sudah tidak ada akar, 17 dikuadratkan. Maka didapat nanti adalah persamaan kuadrat sempurna.
tinggal kamu faktorkan. Maka didapat titiknya ada min 12 dan juga 18. Nah, contoh ketiga, tentukan panjang vektor A 3, 4. Jadi kalau ada soal juga seperti ini dalam bentuk kolom, vektor kolom, boleh sama aja, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka panjang vektor A-nya adalah 5. Panjang dan komponen-komponen suatu vektor dapat disajikan dengan sudut yang dibentuk oleh vektor dengan sumbu X positif. Misalnya di sini tadi V itu V1 dan V2 mempunyai titik awal di 0,0 dan membentuk sudut alfa dengan sudut X positif. Perhatikan gambar berikut ini ya. Berarti kalau mencari alfa, kosami berarti V1 dibagi panjang vektor V. Itu sin demi berarti kan yang ini sama aja panjang V2-nya per V, per panjang vektornya. Lalu tan desa depannya berarti V2 per V1. Maka dapat nanti rumusnya seperti ini. Oke, contoh soal. Vektor V dengan panjang 24 membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X positif. Tentukan komponen vektor V-nya. Misalkan vektor V-nya tadi V1,2, kita cari masing-masing nih. Kan ini titik X, Y. Kalau X itu identik dengan cos, Y itu identik dengan sin. Maka makanya yang ini rumusnya. Maka nanti didapat adalah vektor titik vektor V-nya adalah 12 pangkat 3,12. Yang ini pun juga sama, diketahui vektor V-nya 7,24. Tentukan panjang V dan sudut yang dibentuk vektor V. Nah, kalau untuk menentukan sudut, karena di sini ada X, Y, X dan Y identik dengan sudut trigono apa yang menggunakan X dan Y? Yaitu pakainya tan. Maka pakainya 24 per 7. Tan alfa yang 24 per 7 adalah 73,74 derajat. Sedangkan untuk nyari panjangnya seperti yang tadi, tinggal dikuadratkan aja masing-masing. 7 kuadrat, 24 kuadrat, dijumlahkan lalu diakarkan, hasilnya 25 untuk panjangnya. Ya, untuk vektor-vektor khusus, yang pertama ada vektor posisi. Contohnya itu vektor posisi dari titik A 23. Jadi adalah bisa dalam bentuk kolom atau dalam bentuk baris. Jadi tinggal diubah posisinya saja, tergantung nanti permintaan dari soalnya. Lalu ada lagi disebut dengan vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0. Jadi nanti kalau mencari panjangnya yang X dikuadratkannya dikuadratkan, dijumlahkan, lalu diakarkan hasilnya 0, itu disebut vektor 0. Vektor 0 ini tidak mempunyai arah yang jelas, dan juga vektor 0 selalu dilambangkan dengan O tanda panah atau O besar garis tulisan tebal. Lalu yang ketiga ada vektor satuan. Nah, vektor satuan dari A1 ini rumusnya adalah UA faktor A per panjang vektor A. Atau seper A-nya boleh. Contoh, vektor satuan dari 3, 4. Maka kita cari dulu panjangnya, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti kan hasilnya 5. Itu berarti 1/5 kali 3, 4. Atau mau langsung dijawab, diubah menjadi, maka vektor satuan dari A-nya adalah 3/5, 4/5. Boleh seperti ini. Nah, yang terakhir ada vektor basis. Vektor basis adalah vektor satuan yang saling tegak lurus. Nah, operasi pada vektor sama seperti umumnya ya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian vektor dengan skalar, ada perkalian dua vektor. Kita langsung saja ke contohnya. Nah, pertama penjumlahan dulu pada vektor. Di sini ada sifat-sifat penjumlahan vektor, ada komutatif, jadi vektor A ditambah vektor B akan sama dengan vektor B ditambah vektor A. Lalu ada sifat asosiatif. Vektor A tambah vektor B lalu tambah vektor C akan sama jika didahulukan B tambah C dulu baru tambah A. Ada elemen identitas. Vektor A ditambah dengan vektor 0
dia akan sama dengan vektor 0 ditambah vektor A. Ada inverse penjumlahan, vektor A ditambah min vektor A. Jadi kalau min plus ketemu min kan jadinya dikurang ya, vektor A dikurang vektor A, maka akan menghasilkan vektor 0. Oke, contoh soal. Jika A, vektor A-nya 1,6 dan vektor B-nya 7,3, maka kalau dijumlahkan tinggal 1 tambah 7, 8, 6 tambah 3, 9. Begitupun yang nomor 2, meskipun tadinya kalau nomor 1 dalam bentuk vektor baris, sedangkan nomor 2 dalam bentuk kolom. Tetap aja sama, tinggal 3 tambah 2, 4 tambah 5. Yang penting posisi penjumlahannya harus benar, jangan 3 tambah 5, itu salah. Tuh. Oke, nomor 3 diketahui vektor A-nya 1, min 2, vektor B-nya min 3,4 dan vektor C-nya 2, min 3 di R kuadrat. Yang A, nyatakan vektor-vektor A, B, dan C dalam vektor basis I dan J. Lalu yang B, hitunglah vektor-vektor berikut dan nyatakan hasilnya dalam vektor kolom. Yang pertama bisa A plus B, yang kedua ditanyakan A plus B plus C. Nah, kita jawab dulu yang A, nyatakan vektornya dalam vektor basis, yaitu I dan J-nya ini. Berarti sama aja, kalau X itu jadi I, Y itu jadi J. Jadi kalau ini kan karena masih A di R2 ya, hanya ada X dan Y, berarti nanti X-nya jadi I, ada vektornya gininya. Untuk yang Y jadi J, dan nanti kalau misalkan untuk di R3 akan ada yang namanya Z, dia nanti bisa berubah menjadi K. Tuh. Nah, nanti untuk R3 ini, R pangkat 3 ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kita yang ini dulu saja. Berarti kalau yang A, vektor A jadinya 1I atau langsung I boleh, min 2J. Jadi nanti akan ketemu vektor seperti ini. Jangan bingung, ini sama aja seperti 1 itu untuk X dan min 2-nya untuk Y. Yang B berarti min 3I plus 4J. Tuh, yang C-nya 2I min 3J. Maka untuk nomor B-nya kita jumlahkan, yang B1 dulu dijumlahkan berarti 1 tambah min 3 min 2, min 2 tambah 4, 2. Lalu kalau ketiganya dijumlahkan, akan menghasilkan 0, min 1. Nah, untuk pengurangan konsepnya sama dengan penjumlahan, cara langkah-langkahnya gitu ya. Cuman bedanya kalau tadi ditambah, ini dikurang gitu. Kita langsung ke contoh. Nomor pertama, jika vektor A-nya 5,4 dan B-nya juga 5,4, maka kalau dikurangkan hasilnya akan 0,0 atau vektor 0. Dan nomor 2 juga sama, tinggal dikurangkan 3 kurang 7 dan 6 kurang 1. Hasilnya min 4,5. Dan nomor 3 diketahui A-nya 3,2 dan B-nya 2,0. Nah, kalau yang satu baris, yang satu kolom, tetap langkahnya tetap sama. Yang penting jangan sampai salah. X-nya ini dengan X-nya, Y dengan Y. Letaknya jangan sampai salah. Jadi 3 kurang 2, 2 kurang 0. Maka hasilnya 1 kurang 2. Oke, untuk perkalian vektor dengan skalar. Skalar itu adalah suatu konstanta atau suatu angka. Jadi vektor dikalikan dengan suatu konstanta. Contohnya, jika V-nya 32, maka kalau 3V, berarti masing-masingnya kita kalikan 3 saja, maka jadi 9 dan 6. Kalau min 3V, kalikan dengan min 3 semua, min 9,6. Begitupun dengan sepertiga V, berarti kalikan sepertiga semua, 1 dan 2/3. Jadi yang namanya skalar itu adalah yang angka ini nih, 3, min 3, dan sepertiganya, konstantanya ini namanya skalar. Yang nomor 2 diketahui vektor A 3 min 2 dan vektor B-nya 2 min 4 dan vektor C-nya min 1, 2. Tentukan 2A dikurang 3B dikurang 5C. Berarti dikalikan dulu masing-masing dengan skalarnya, lalu dikurangkan. Maka hasilnya 5,5.
min 2. Yang nomor 3, diketahui titik A 1,5 dan B 7,4. Titik C adalah sebuah titik P yang di mana sehingga AC-nya itu adalah 2/3 dari AB. Tentukan koordinat C. AC sama dengan 2/3 AB. Ingat, kalau AC berarti C dikurang A. AB berarti B dikurang A. Kita cari dulu. Berhubung C-nya belum ada, justru C-nya ditanyakan, maka saya misalkan dengan X dan Y. A-nya 1, 5 di sini di soalnya. B-nya 7 min 4. Berarti kalau untuk B min A, 7 kurang 1 min 4 dikurang 5. 7 kurang 1 kan 6. Langsung saya kali 2/3. 6 dikali 2/3 dapat 4. Min 4 kurang min 5 itu min 9. Dikalikan 2/3 dapat min 6. Nah, yang plus 1/5 dapat dari sini, pindah ruas. Jadi min 1/5 pindah ruas jadi plus 1/5. Lalu kita jumlahkan, hasilnya 5,-1. Jadi koordinat titik C-nya adalah 5,-1. Untuk perkalian dua vektor, jadi sekarang saling sesama dua vektor dikalikan. Maka yang kita harus carikan adalah panjang masing-masing vektornya. Kalau ada suatu vektor A dan B, jika ditanyakan adalah A kali B, maka kita cari dulu masing-masingnya. Panjang vektor A berapa, panjang vektor B-nya berapa. Oke, contoh soal, diketahui panjang vektor A sama dengan 4, panjang vektor B sama dengan 5. Dan sudut antara kedua vektor adalah 60 derajat. Tentukan A kali B. Ini kalau ini kebetulan sudah diketahui ya panjangnya, kita tinggal dimasukkan. Tapi kalau nanti belum, misalkan ada titik, itu cari dulu panjangnya. Ingat lagi rumus panjang di slide sebelah ya, tadi sebelumnya. Maka tinggal kalikan cos 60. Cos 60 itu adalah setengah. Berarti 20 kali setengah maka 10. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya tentang vektor di R⁻². Semoga bermanfaat. Selanjutnya nanti saya akan bahas tentang vektor di R⁻3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.